Selamat pagi, di sini saya Sheila. Saya ingin menyampaikan strategi komunikasi tentang vaksin COVID yang sedang trending di awal 2021 ini. Berikut saya akan tampilkan presentasi yang telah saya buat mengenai strategi komunikasi vaksin. Dengan judul Make Indonesia Great Again with COVID Vaccine. Selama 1 tahun ini, sejak 2020, kita telah melalui yang namanya pandemi COVID-19. Sejak pertama kali diumumkan kasus oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 lalu, kita semua sudah menempuh hal-hal yang kita lakukan untuk mengantisipasi masuknya COVID ke tubuh kita. Yakni kita melakukan PSBB, karantina, lakukan protokol kesehatan ketika kita terpaksa harus berpergian, dan lain sebagainya. Namun penantian sudah usai, kita bisa menghadapi COVID, walaupun COVID masih ada, tetapi kita punya alternatif lain, yakni menggunakan vaksin agar sistem imun kita lebih kebal sehingga kita terhindar dari COVID yang masih bisa masuk ke dalam tubuh kita. Di sini tentang situation analysis, apa yang terjadi di masyarakat saat ini ada 3, yakni masyarakat masih meragukan vaksin, dan kedua adanya hoax mengenai vaksin, dan berakibat ke yang ketiga, di mana masyarakat jadi ragu untuk divaksin. Kita lihat datanya terlebih dahulu. Jika Anda mencari artikel seputar masyarakat meragukan vaksin COVID, terdapat sekitar 104.000 hasil. Dan di sini Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Dr. Sisi, menyebut bahwa masyarakat itu masih banyak yang meragukan vaksin COVID, jumlahnya sekitar 30%. Dan alasan terbesarnya adalah kurangnya informasi yang benar mengenai perkembangan vaksin COVID. Selain kurangnya informasi tersebut, banyak di kalangan masyarakat beredar mengenai hoax tentang vaksin ini, jadi berita-berita palsu. Ya, ini juga sempat disinggung oleh Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia, Gandhi Parapat, yang menyatakan tenaga masyarakat sendiri yang memang harusnya diprioritaskan untuk mendapat vaksin, mereka sendiri masih was-was untuk diberikan suntikan vaksin karena terpengaruh informasi bohong yang ada di media sosial. Banyak informasi maupun berita bohong dari luar negeri yang langsung dikutip bulat-bulat oleh media online tertentu tanpa menguji kebenaran dari berita itu. Kondisi ini yang membuat pemerintah sulit meyakini masyarakat meski tujuan sebenarnya demi keselamatan. Jika Anda mencari, sekitar ada 2.700.000 artikel mengenai hoax yang beredar tentang vaksin ini, dan Satgas dan pemerintah juga telah berupaya sedemikian rupa agar masyarakat lebih mempercayai dan tidak mempercayai hoax yang beredar di masyarakat. Nah, ini kita lihat akibatnya di nomor 3, masyarakat takut divaksin COVID, terdapat 300.000 hasil. Nidom mengatakan kurangnya informasi di masyarakat justru menjadi ketakutan tersendiri. Karena ada yang berita beredar jika setelah divaksin bisa efek sampingnya bisa lumpuh, bahkan hingga meninggal dunia. Virus ini baru, vaksinasi baru, pelaksanaan vaksinasi juga belum ada contohnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kita hanya dijadikan kelinci percobaan, dirinya masih bisa menerima. Ini diungkapkan oleh seorang dokter. Jadi beliau menyatakan bahwa wajar saja jika masyarakat ini merasa takut. Lalu dari strategi komunikasi ini sendiri, kita memiliki objectives dan goals, yakni membuat masyarakat memiliki pemahaman akan vaksinasi dan membuat masyarakat merasa aman untuk menerima vaksin. Dan target audiens kita ialah semua masyarakat dari semua umur, gender, pekerjaan, terutama generasi milenial ke atas. Mengapa? Karena generasi milenial merupakan generasi yang paling rentan tertelan oleh berita bohong atau hoax. Ini sudah diteliti oleh Kominfo. Lalu key message, apa yang ingin kita sampaikan? Yakni pertama, vaksin COVID aman untuk digunakan dan banyak media yang sudah menyampaikan tentang hal ini. Lalu yang kedua, bagaimana cara vaksin bekerja di dalam tubuh agar masyarakat tidak menelan bulat-bulat bahwa kita hanya disuntik
disuntik oleh virus corona. Lalu yang ketiga, upaya yang perlu dilakukan masyarakat mungkin setelah divaksin atau bagaimana saat mereka menerima vaksin. Lalu yang keempat, info yang paling penting juga bahwa vaksin akan diberikan secara gratis, jadi masyarakat tidak perlu panik hanya untuk mendapatkan vaksin ini. Kreatif strategi, pastinya waktu menyampaikan pesan ini kepada masyarakat, kita harus menyampaikannya dengan kreatif agar masyarakat menerima info dari kita ini lebih cepat paham dan mereka juga percaya. Yani cara kreatifnya adalah memakai video animasi tentang bagaimana vaksin bekerja dan membuat slogan mengenai vaksin dari orang-orang yang telah dipercaya masyarakat. Misalnya Presiden Joko Widodo, public figure, artis-artis, dan lain sebagainya. Kreatif strategi ini pernah dilakukan juga oleh pemerintah. Yang pertama, waktu video animasi pernah dibuat tentang penyuluhan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan hal ini dinilai efektif karena masyarakat memiliki visualisasi tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan juga slogan dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan band padi, membuat lagu ingat selalu pesan ibu bahwa ya melakukan hal 3M tersebut yang harus dilakukan agar mencegah penularan virus corona. Media plan. Di sini kita akan mempublikasikan yang pertama melalui media mainstream. Tak lupa juga kita akan mempublikasikan di media sosial di mana semua orang sekarang info pertama mereka biasanya mendapat dari media sosial. Tetapi oleh akun yang terverifikasi seperti akun media, akun pemerintah, dan akun public figure. Di sini kami percaya media plan sendiri memiliki beberapa teori yang telah terbukti, yakni teori jarum hipodermik atau jarum suntik. Di sini teori ini meyakinkan bahwa kegiatan mengirimkan pesan sama halnya dengan tindakan menyuntikkan obat, sehingga masyarakat dapat percaya jika adanya exposure terhadap berita-berita tersebut. Dan di sini ada juga teori stimulus dan respon. Di sini teori ini mencoba menjelaskan proses berjalannya pesan dari sumber kepada pihak penerima. Secara singkat, media massa ini memiliki pengaruh yang kuat kepada penerima pesan, dan teori ini pun memiliki dua komponen, yakni massa dan penerima pesan, yakni khalayak. Sehingga di sini media berfungsi sebagai memberikan stimulus kepada masyarakat untuk lebih percaya kepada vaksin dan lebih percaya bagaimana cara vaksin bekerja, sehingga mereka nantinya memiliki kemauan untuk divaksin karena mereka percaya vaksin bisa membuat mereka kebal dari virus corona. Dan terakhir di sini media plan tentang exposure atau terpaan media. Media exposure is more complicated than access because it's still not only whether a person is actually range of the particular mass media, but also whether a person is actually exposed to the message. Exposed is hearing, seeing, reading, or more generally experiencing with at least a minimal amount of interest to media message. Dengan cara tadi, dengan menggunakan video dan juga slogan-slogan, di mana kita juga memberikan fakta-fakta yang ada. Di sini kita akan memakai pesan yang singkat, namun lebih mudah diterima masyarakat dengan video dan slogan, sehingga jika mereka melihat pesan ini terus-menerus, maka mereka akan lebih percaya kepada media, lalu mereka akan terbangun kepercayaannya kepada pemerintah, sehingga mereka nantinya akan lebih menerima tentang vaksin COVID ini pada suatu waktu nanti jika vaksin bisa telah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian pemaparan strategi komunikasi saya. Terima kasih.